Selamat datang kembali di channel Sahabat Catur. Pada video ini, kita akan belajar cara untuk memperbaiki posisi yang buruk dalam permainan. Dalam permainan catur, sangatlah membanggakan sekali jika kita bisa memenangkan permainan dengan serangan-serangan yang brilian, di mana setiap langkah mulai dari langkah pertama hingga permainan selesai merupakan langkah yang sangat mudah sekali bagi kita. Namun sayangnya keadaan seperti itu sangat jarang terjadi dalam catur. Terkadang kita menemukan situasi yang menyulitkan kita, seperti berada pada posisi yang buruk. Untuk mampu bertarung membalikan keadaan sulit itu menjadi keadaan yang lebih baik, dibutuhkan kemampuan yang harus dipelajari dan dilatih. Lihat posisi ini. Setelah putih memainkan langkah agresif menteri G4, mengancam pion G7 hitam yang tanpa penjagaan, hitam harus membuat keputusan yang sulit. Di sini tidak ada cara yang bagus untuk mempertahankan pion G7. Hitam dapat mendorong pion tersebut ke G6 atau memainkan raja F8. Ketika kita berada pada posisi yang buruk seperti ini, kita sebaiknya mencoba untuk tidak membuat posisi menjadi lebih buruk lagi. Melangkahkan raja ke F8 akan membuat hitam tidak bisa rokade. Ini terlihat seperti pilihan yang buruk, tetapi coba kita pertimbangkan pilihan langkah lain bagi hitam, yaitu pion G6. Setiap kali pion melangkah, pasti akan selalu ada kelemahan yang tercipta. Perhatikan ketika pion maju dari G7 ke G6, petak F6 dan H6 menjadi tidak terjaga. Ini artinya petak-petak gelap di sayap raja menjadi lemah. Apalagi gajah petak gelap hitam sudah tidak ada sehingga tidak dapat membantu menjaga petak-petak ini. Hal ini nantinya akan menjadi suatu masalah. Putih mempunyai pion di H4 dan putih bisa memanfaatkan pion G6 hitam sebagai pengait untuk pion-pion putih membuka serangan di sayap raja. Setelah H5, putih memberi ancaman untuk membuka lajur H dengan H makan G6 yang akan membuka akses benteng dari H1. Dengan memainkan pion G6 tadi, hitam telah menciptakan kelemahan pada petak-petak gelapnya dan mempermudah putih untuk membuka serangan di sayap raja dengan pion H5-nya. Coba kita kembali ke posisi sebelumnya setelah putih memainkan menteri G4. Pada posisi ini walaupun memindahkan raja ke F8 terlihat langkah yang buruk, namun langkah tersebut merupakan langkah paling solid bagi hitam untuk bertahan. Setelah raja F8, raja melindungi pion G7 dan tidak menciptakan kelemahan pada pion-pionnya. Hitam memang kehilangan kesempatan untuk rokade, tapi apakah itu merupakan masalah besar? Pada posisi di mana banyak jalur terbuka untuk melakukan serangan, maka raja yang tidak rokade adalah suatu keputusan yang kurang tepat. Tapi apakah posisi ini merupakan posisi terbuka? Tidak, ini adalah posisi yang sangat tertutup. Perhatikan area pusat sudah terkunci dengan susunan rantai pionnya. Dan raja putih mungkin saja juga akan tetap berada di tengah, di mana pada saat ini belum terlihat adanya bahaya di tengah. Hitam berencana memainkan kuda G E7 dan bertujuan bermanuver ke petak F5, di mana petak tersebut adalah petak yang solid bagi kuda. Kemudian lihat pion C2 putih yang tanpa penjagaan. Mungkin nantinya akan menjadi target serangan hitam dengan menteri ke A4. Jadi dapat disimpulkan memang posisi putih lebih menguntungkan dengan penguasaan ruang yang lebih luas di sayap raja, dan benteng H8 hitam kesulitan untuk ikut serta dalam permainan. Namun untuk hitam, dengan mempertahankan pion G7-nya dengan raja, setidaknya hitam tidak menciptakan petak-petak lemah di pertahanannya dan tidak mengizinkan putih untuk membuat lajur terbuka untuk menyerang melalui sayap raja. Jadi hitam telah membuat keputusan yang bagus dalam bertahan. Kita beralih ke contoh lainnya. Pada posisi ini, putih memiliki penguasaan ruang yang lebih sempit daripada hitam. Pion D4 hitam mencegah gajah petak gelap dan kuda C2 putih untuk bisa aktif. Buah-buah hitam jauh lebih aktif dan sangat menikmati ruang gerak yang lebih leluasa, sehingga dapat bebas bergerak ke segala arah.
Masalah terbesar putih adalah sempitnya ruang gerak dan perwira-perwira yang pasif. Lalu bagaimana cara putih untuk bertarung memperbaiki posisinya? Karena pion D4 hitam adalah penyebab utama dari masalah ini, maka putih dapat menyerang defender dari pion tersebut, yaitu pion C5 dengan langkah dorongan pion ke B4. Putih memberi tekanan pada rantai pion hitam di area pusat. Jika hitam memakan pion B4 dengan C makan B4, wilayah hitam di pusat telah dihancurkan dengan kuda F makan D4 untuk balas mengambil pion dan membuka diagonal gajah petak terangnya yang sangat kuat di G2. Kembali ke posisi sebelumnya, hitam dapat memainkan pion B6 untuk melindungi pion C5. Tetapi langkah ini malah akan menghilangkan perlindungan terhadap kuda C6 hitam dan melemahkan petak-petak terang hitam. Hitam akan menemukan masalah setelah pion B5. Setelah kuda A5, putih membuka diagonal gajah petak terangnya dengan langkah kuda G5. Kuda dan benteng putih sama-sama mengancam gajah E6 hitam, dan gajah putih di G2 mengancam benteng A8 hitam. Kembali ke posisi awal. Pilihan terbaik hitam adalah melanjutkan perkembangan perwiranya dengan menteri D7, menghubungkan kedua benteng hitam, dan mempersiapkan untuk menawarkan pertukaran gajah melalui gajah H3 untuk memusnahkan gajah petak terang putih yang sangat-sangat kuat. Sekarang setelah putih telah memberi tekanan pada pion C5 hitam, gajah putih di B2 akan turut membantu dengan gajah A3. Putih telah mengaktifkan gajahnya yang sebelumnya pasif di petak B2 dan mengancam untuk memakan pion C5 di langkah selanjutnya. Hitam sebaiknya memainkan C makan B4, dan setelah kuda balas memakan, maka gajah petak gelap dan kuda putih keduanya telah menjadi lebih aktif, dan putih sekarang memiliki lajur setengah terbuka, yaitu lajur B, untuk dimanfaatkan dengan bentengnya dan memberi tekanan pada sayap menteri. Strategi yang aktif telah diterapkan putih dalam pertarungan mengimbangi penguasaan ruang di area pusat yang sebelumnya dikuasai hitam, sekaligus mengaktifkan perwira-perwira putih yang sebelumnya pasif. Ini semua telah banyak memperbaiki posisi putih. Kita lihat contoh lainnya sekali lagi. Pada posisi ini, hitam mempunyai beberapa masalah. Hitam hanya bisa mengontrol sedikit area. Kemudian benteng putih di E1 menyorot langsung ke arah raja hitam. Dan hitam juga belum menemukan cara untuk mengembangkan gajah petak gelapnya yang masih berada di F8. Keamanan raja merupakan hal yang sangat fatal sekali di sini. Jika raja hitam merokade panjang, maka akan kehilangan pion F7-nya karena dimakan gajah. Maka di sini apa yang harus dilakukan hitam? Langkah natural yang bisa dimainkan hitam adalah pion ke E6, membuka diagonal gajah petak gelapnya, dan juga mencegah gajah putih di C4 untuk mengambil pion F7. Namun sayang sekali bagi hitam, buah-buah putih yang sangat aktif mampu membongkar pertahanan hitam. Dimulai dari langkah pengorbanan gajah makan E6. Setelah F makan E6, kuda makan E6, putih mengorbankan gajahnya untuk dua pion hitam. Tetapi perhatikan, kuda putih di E6 menyerang menteri hitam. Sekarang pion di lajur E sudah tidak ada. Satu-satunya buah yang menghalangi raja hitam terhadap benteng putih adalah kuda putih di E6. Ini artinya akan ada langkah discover check yang dapat dimainkan putih setelah hitam memindahkan menterinya. Setelah menteri B6, dapatkah kalian menemukan langkah kuat putih untuk melakukan discover check? Jawabannya adalah kuda C7. Kuda putih meninggalkan lajur E, memberikan skak ganda dari benteng putih di E1 dan kuda C7, dan juga mengancam benteng A8. Raja hitam akan tertahan di tengah, dan putih telah mendapat keuntungan dari pengorbanan gajahnya tadi dengan kuda makan benteng A8 di langkah selanjutnya. Dan putih mempunyai kesempatan menyerang yang lebih terbuka terhadap raja hitam yang posisinya sangat rawan sekali. Kembali ke posisi asal,
Karena memajukan pion E6 malah akan membawa hitam pada kekalahan, maka apakah yang harus dilakukan hitam? Rokade panjang memang akan membuat raja hitam aman dan hitam dapat melanjutkan perkembangan perwiranya. Tetapi hitam akan kehilangan pion F7-nya yang tanpa penjagaan. Lalu bagaimana caranya hitam mempertahankan pion F7-nya terlebih dahulu sebelum rokade panjang? Yaitu dengan melakukan langkah yang mengejutkan, yaitu gajah G8. Gajah yang sebelumnya aktif pada petak H7 sekarang terpendam di petak G8. Tetapi langkah ini telah menyelesaikan masalah bagi hitam dengan melindungi pion F7-nya. Dan setelah pion F7 terjaga, hitam selanjutnya dapat melakukan rokade panjang. Hitam telah menyelesaikan masalah terbesarnya pada posisi ini, yaitu masalah keamanan raja, dengan memainkan langkah yang terlihat jelek tadi, yaitu gajah G8. Jadi ketika kita sedang berada pada posisi yang buruk atau tidak menguntungkan, kita harus kreatif dan membuat keputusan apakah suatu langkah akan berhasil dalam memperbaiki posisi atau tidak. Tidak peduli apakah langkah tersebut terlihat jelek atau tidak, mainkan saja jika itu memang memberi kebaikan pada posisi kita. Setelah mempelajari cara memperbaiki posisi yang buruk, semoga dalam permainan nanti teman-teman semua tidak ragu untuk menentukan langkah apa yang harus diambil untuk memperbaiki posisi. Sekian pembahasan pada video ini, semoga bermanfaat.